Yang kedua, hikmat dalam menyelesaikan masalah. Yesus menceritakan masalah dan penderitaan dengan tenang. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi tidak dengan panik, tapi dengan tenang. Sebab kalau Yesus menceritakan penderitaan dengan panik, maka orang yang mendengarkan ikut panik. Ini mengajarkan kepada kita ketika ada masalah jangan panik, agar Anda sendiri jangan tambah panik. Dan orang lain yang mendengarkan pun tidak ikut panik. Hadapi masalah dengan tenang. Karena di dalam ketenangan terdapat hikmat, sehingga Anda tidak mengambil keputusan yang keliru. Di dalam ketenangan ada kekuatan, sehingga Anda tegar menghadapi tantangan dan terus maju. Dalam ketenangan ada damai sejahtera, sehingga Anda dapat memantulkan kedamaian untuk orang-orang di sekelilingmu. Di dalam ketenangan ada Tuhan, sehingga Anda dapat melakukan perkara yang besar. Saya teringat ketika Musa bersama dengan 2 juta rakyatnya dikejar-kejar tentara Firaun dari belakang. Dan di depan dia terjebak dengan laut Teberau yang luas. Dalam keadaan genting, yang saya belajar, Musa tidak panik. Di depan jalan buntu laut, di belakang tentara Firaun, langsung Tuhan memberikan Musa hikmat untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Dan ketika dia pukul laut dengan tongkat, maka laut yang luas itu terbelah, sehingga Musa bersama bangsa Israel bisa berjalan di laut yang kering, di tanah yang kering. Dan Tuhan meluputkan bangsa Israel dari serangan Firaun. Seandainya saya membayangkan waktu itu Musa udah terjebak laut di depan, tentara Firaun di belakang, dia panik. Gak ada hikmat Tuhan. Maka yang terjadi, Musa bersama 2 juta bangsa Israel mati dibunuh oleh tentara Firaun. Perjalanan berikutnya setelah 3 hari melewati mujizat, laut dibelah, bangsa Israel di padang gurun tidak menemukan air, kehausan. Dan ketika sampai di Marah, di dalam Keluaran 15 ayat 22-27, bangsa Israel menemukan sumur. Dan ketika mereka minum dari sumur itu, ternyata airnya pahit, gak bisa diminum. Bangsa Israel marah, ngamuk-ngamuk sama Musa. Tapi yang saya belajar dari Musa coba tenang, tidak balas dengan marah dan ngamuk-ngamuk. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan berbicara dan berkata, lihatlah ada di bawah. Dan ketika Musa melihat ke bawah, dia melihat ada sebatang kayu. Dan Tuhan katakan, lemparkanlah kayu tersebut ke sumur yang pahit. Dan sumur itu akan jadi air yang bisa diminum. Dan kemudian Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam sumur tersebut. Dan sumur yang airnya pahit menjadi air yang bisa diminum. Saya gak bisa bayangkan waktu itu seandainya bangsa Israel sudah dibantu, sudah ditolong, sudah dikeluarkan dari perbudakan oleh Musa, sudah melihat banyak mujizat yang Musa telah lakukan bersama dengan Tuhan, dan kemudian Musa ikut marah-marah. Hari itu Musa bersama bangsa Israel tidak menemukan jalan keluar. Mereka tidak akan menerima mujizat Tuhan, dan mereka semua akan mati kekeringan di padang gurun. Satu gambaran, perlu ada ketenangan. Dalam masa-masa pandemik ini, kita jangan panik, jangan marah-marah, jangan broadcast message ataupun berita-berita yang membuat panas, tegang orang lain. Yang kita perlu lakukan, coba menenangkan diri. Ini waktunya untuk kita mencari wajah Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Saya juga teringat ketika saya mendarat di kota Jakarta, habis pelayanan di luar kota, saya dijemput sama supir saya. Dan perjalanan dari airport menuju ke rumah, di tol, supir saya nggak sengaja dinabrak mobil orang. Dan kemudian orang pemilik mobil tersebut keluar dari pintu belakang, karena rupanya dia disupir orang supirnya juga. Dan kemudian supir saya turun. Dan ketika supir saya turun, dan kemudian orang itu melihat bahwa mobilnya penyok, sedangkan mobil saya yang menabrak tidak penyok, langsunglah pemilik mobil yang penyok itu yang ditabrak marah-marah sama supir saya. Karena dia dimarahin, shock, panik, gemeteran, nggak bisa berkata sorry, tidak minta maaf, tambah marah lah. Akhirnya cerita makin panjang, macet makin menjadi-jadi. Akhirnya saya coba turun, menenangkan suasana, dan berkata, Pak, minta maaf, supir saya ini panik. Dia nabrak mobil Bapak tidak sengaja. Pak, ini kartu nama saya bersedia untuk menggantikan mobil Bapak. Saya sekali lagi minta maaf atas kejadian ini, karena supir saya ini dia nggak sengaja menabrak mobil Bapak. Ketika dia lihat kartu nama saya, dia lihat titel, dan kemudian dia berkata, apakah Bapak pendeta? Betul, saya hamba Tuhan. Oh, Bapak pendeta rupanya. Sok, silakan jalan aja. Jalan. Loh Pak, saya perlu ganti. No. Bapak jalan aja. Sudah beres. Wah, luar biasa sekali. Dan ternyata orang ini jadi donaturnya Tangan Pengharapan. Amazing. Coba kalau seandainya saya turun ikut marah-marah juga. Ini pendeta pemarah. Akibatnya masalah nggak selesai, bisa kemana-mana. Di dalam ketenangan ada hikmat. Di dalam ketenangan ada kekuatan. Yang kita perlu lakukan di masa-masa sulit seperti ini, mari ambil waktu untuk kita tenang.
mencari hadirat Tuhan, mencari hikmat Tuhan, agar Dia memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi persoalan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.